Bagian-bagian sel hewan antara lain. Yang pertama, membran sel. Membran sel berupa selaput tipis, disebut juga plasmalema. Membran sel merupakan bagian terluar sel dan tersusun secara berlapis-lapis. Bahan penyusun membran sel yaitu lipoprotein yang merupakan gabungan antara lemak dan protein. Membran sel memiliki fungsi antara lain sebagai pelindung sel, mengendalikan pertukaran zat, dan tempat terjadinya reaksi kimia. Untuk menunjang fungsinya ini, membran sel memiliki kemampuan mengenali zat. Zat yang dibutuhkan akan diizinkan masuk, sedangkan zat yang sudah tidak digunakan berupa sampah akan dibuang. Ada juga zat tertentu yang dikeluarkan untuk diekspor ke sel lain. Yang kedua, nukleus. Nukleus merupakan bagian terbesar sel. Nukleus memiliki bentuk bulat atau lonjong. Hampir semua sel memiliki nukleus karena nukleus ini berperan penting dalam aktivitas sel, terutama dalam melakukan sintesis protein. Komposisi nukleus terdiri atas membran nukleus, matriks, dan anak inti. Yang ketiga, ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi antara lain untuk perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel. Tempat berlangsungnya metabolisme dan sintesis dengan cara suatu reaksi kimia. Sebagai tempat penyimpanan nutrisi dalam berbagai zat kimia yang dapat dipakai untuk proses metabolisme sel. Sebagai pelarut untuk seluruh protein dan senyawa pada sel. Menjamin terjadinya pertukaran zat supaya sel dapat berfungsi dengan baik. Memberi bentuk terhadap sel dan mendorong pergerakan sel dari satu bagian ke bagian lainnya. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain itu, terdapat fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan juga sebagai penghasil energi. Yang kelima, ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ditempeli dengan ribosom yang tersebar merata pada permukaannya. Ribosom merupakan tempat sintesis protein. Protein yang sudah terbentuk kemudian diangkut ke bagian dalam retikulum endoplasma dan kemudian disimpan di dalam membran yang berkantong yang disebut vesikula. Yang keenam, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Permukaan REH ini menghasilkan enzim yang dapat menyintesis fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Secara umum, fungsi retikulum endoplasma antara lain penghubung selaput luar inti dengan sitoplasma sehingga menjadi penghubung materi genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Transport protein yang disintesis dalam ribosom, dan biosintesis fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Yang ketujuh ada ribosom. Ribosom merupakan struktur terkecil yang terletak di dalam sitoplasma sehingga hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein yang selanjutnya digunakan untuk pertumbuhan, perkembangbiakan, atau perbaikan sel yang rusak. Yang kedelapan, badan Golgi. Badan Golgi biasa dijumpai pada sel tumbuhan maupun hewan. Pada sel hewan, terdapat 10-20 badan Golgi. Badan Golgi terdiri atas sekelompok kantong pipih yang dibatasi membran yang dinamakan sakula. Secara umum, fungsi dari badan Golgi antara lain, secara aktif terlibat dalam proses sekresi terutama pada sel-sel kelenjar, membentuk dinding sel pada tumbuhan, menghasilkan lisosom, membentuk akrasum pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur. 9. Lisosom. Lisosom hanya ditemukan pada sel hewan saja. Lisosom merupakan struktur agak bulat yang dibatasi membran tunggal. Lisosom berperan aktif melakukan fungsi imunitas. Lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik untuk memecah polisakarida, lipid, fosfolipid, dan protein. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel, misalnya pada protozoa atau sel darah putih. Lisosom juga berperan penting dalam matinya sel-sel.
Dan yang terakhir ada sentrosom. Sentrosom hanya dijumpai pada sel hewan. Bentuk sentrosom bulat kecil. Organel ini terdapat di dekat inti sel, berperan dalam proses pembelahan sel. Sentrosom menyerupai bola-bola duri karena adanya serat-serat radial.